Attention everyone. Thank you for joining us. The video will start in a few seconds. Enjoy watching. Hey teman-teman, selamat datang di channel Automaton. Tempatnya kita explore dunia teknologi dan robotik. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang super seru dan penuh tantangan, yaitu RoboMine. Buat kalian yang belum tahu, RoboMine ini adalah salah satu kategori unggulan dalam perlombaan robotik yang gak cuma asik, tapi juga bikin otak kalian bekerja keras. Di kategori ini, kalian bakal diuji untuk memprogram robot virtual agar bisa menyelesaikan berbagai misi yang seru dan penuh strategi. Dari mencari harta karun, melewati rintangan, sampai bikin pola-pola unik. Semuanya bisa kalian taklukkan dengan kreativitas dan logika kalian. Jadi, siap nggak untuk nge-explore dunia coding dan robotik bareng gue? Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini untuk tips, trik, dan latihan seru supaya kamu makin siap. Oke teman-teman, siapkan laptop kalian, minuman favorit, dan mari kita mulai. Let's go. Oke teman-teman, sekarang udah di tampilan RoboMine-nya ya. Nah, kali ini gua mau jelasin dasar-dasarnya, mulai dari robot ini dapat melihat apa saja, majunya bagaimana, kemudian kurang lebih sintaksnya ya atau penulisan codingnya seperti apa gitu ya. Nah, sebelumnya gue mau pindah map dulu biar lebih enak ya. Cara pindah map itu apa? Gampang. Bisa mencet file, kemudian open map ya, atau Ctrl M. Nah, gue mau pindah ke map Kastil. Nah, kenapa map kastil? Karena lebih enak aja gitu ya. Nah, sebelumnya di sini gua mau jelasin basic-basicnya yang tadi gua sudah jelaskan. Nah, pertama, robot ini dapat bergerak ke depan, mundur, kanan, dan kiri ya. Nah, kemudian robot ini juga memiliki mata ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, sebelah sini. Nah, matanya ini untuk melihat ke arah depan, kanan, dan kiri gitu. Nah, gue mau coba praktekin ya untuk dapat maju, yaitu tinggal ditulis codingannya saja. Nah, codingannya ini teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di sini gue mau memakai bahasa Inggris ya, biar lebih enak aja untuk lanjut ke tahap-tahap berikutnya seperti itu. Nah, by the way, RoboMine ini adalah dasar-dasarnya dalam mengcoding. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena di sintaksnya ini tidak memiliki aturan-aturan seperti huruf ini harus besar, huruf ini harus kecil. Nah, jadi di RoboMine ini semuanya serba bebas gitu ya. Nah, di sini gua mau coba perintahkan robotnya untuk maju ya. Nah, perintah maju itu yaitu forward. Nah, seperti ini. Nah, maka jika di bawah ada ini ya, ada menu untuk execute the script atau menjalankan ini ya, codingannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mobilnya akan maju. Nah, di sini gua mau coba maju sampai tembok ya. Berarti berapa kali? Yaitu 1 2 3 4 5. Nah, berarti kita perlu menulis 5 kali. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sip. Selain penulisan seperti ini, sebenarnya ada cara yang lebih simpelnya ya, teman-teman, dengan menggunakan namanya kurung parameter. Apa itu kurung parameter? Jadi kurung parameter ini untuk membantu sebuah perintah untuk mengulangi berapa kali yang kita mau. Gitu. Maksudnya apa? Perintahnya misalkan kita mau bikin 5 ya. Nah, kita jadi tidak perlu nulis lagi sebanyak 5 kali, tapi cukup
buat kurung parameter dengan isian angka 5 seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, maka mobil akan maju sebanyak 5 grid atau 5 kotak ya di sini teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu mobilnya bisa maju. Tadi mobilnya juga dapat ngecat teman-teman ya. Ngecat atau mencat tanahnya atau mapnya dengan cara apa? Di situ ada codingannya yaitu atau ada sintaksnya ya teman-teman ya, yaitu paint. Nah, paint itu ada dua, ada paint white dan paint black. Nah, itu ini terserah kalian. Gua mau contohin di sini dengan menggunakan paint white ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selain kita bisa ngecat, kita juga bisa berhenti untuk ngecatnya. Nah, bagaimana? Misalkan sebagai contoh, gua mau ngecat 2 grid, kemudian 3 gridnya tanpa ada warna. Nah, itu gimana caranya? Itu gampang, berarti kita perlu maju sebanyak dua kali ya, betul. Nah, kemudian kita masukkan codingan untuk stop mewarnai. Apa itu? Yaitu stop painting ya, teman-teman. Nah, setelah ini berarti harusnya mobil sudah ada posisinya di sini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan maju sebanyak 3 kali. Nah, forward 3. Nah, kita coba ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya gua mau bikin mobil ini mengelilingi lapangannya ya, atau mengelilingi mapnya dengan mengecat paint warna putih seperti itu ya. Sebenarnya untuk paint sendiri cukup 1 kali ya, jangan berulang kali, nanti akan muncul suatu warning atau error. Nah, untuk sebagai contohnya nih, kita ganti dulu ya, coba ya, paint white. Nah, maka dia harusnya muncul warning. Nah, di sini ada warning ya. Robot bilang I already painted white. Nah, jadi untuk ngecat itu cukup 1 kali, jangan berulang kali gitu ya. Ini lumayan nih kalau dalam perlombaan muncul notif seperti ini, kalau tidak salah itu skornya minus 10 setahu saya. Seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Jadi saya ingin memutari lapangannya. Nah, berarti di sini kita harus maju sampai tembok, kemudian belok kanan, kemudian maju lagi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti forward 5, setelah itu belok kanan ya. Nah, belok kanannya itu perlu 5 atau tidak? Tidak ya teman-teman, cukup 1 karena mobilnya akan hanya menghadap aja. Nah, sedangkan kalau kita mau belok langsung maju berarti butuh forward lagi. Nah, jadi kita cukup copy paste aja ya biar cepet teman-teman ya. Nah, misalkan kayak gini, berarti harusnya mobil berhenti di pojok sini. Kita lihat ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, berarti kita kurang maju lagi 5, belok kanan, maju lagi 5, belok kanan. Berarti totalnya adalah 4 ya. 4 kelompok. Gua akan mengelompokkan forward track-nya itu menjadi 1 ya. Satu kesatuan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Gampang kan? Mudah dipahami kan? Nah, jadi sintaks ini tuh akan dikerjakan ya teman-teman ya, sesuai urutannya dari atas ke bawah ya. Jadi ada strukturnya, maksudnya bergiliran ya. Kalau ini memungkinkan kerjakan maka akan dikerjakan. Terus kemudian yang nomor 2, 3, 4 dan seterusnya sampai bawah. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang gua ada secara lebih simpelnya lagi. Nah, apa itu? Dengan menggunakan program atau codingan yang namanya repeat ya. Pengertiannya repeat ini adalah suatu pengulangan ya.
Kalau dalam aplikasi dalam Arduino itu sama seperti void loop, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini gua bakal masukin repeat. Nah, repeat, cara penulisan repeat ini memerlukan kurung parameter dan kurung kurawal. Nah, apa ini kurung kurawal? Di sini ada ya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kurung kurawal ini apa? Dia untuk menandakan sebuah grup atau suatu grup perintah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh, gua mau keliling lapangan kayak tadi gitu ya. Nah, di sini berarti gua pertama harus nulis paint white-nya dulu di luar repeat. Kenapa? Nanti akan terjadi error ya. Karena paint white ini atau paint ini mengecat lapangan ini tidak boleh berulang kali. Ya, sekali lagi tidak boleh berulang kali. Nah, sehingga kalau repeat ini nanti dia akan ngecat lagi sehingga errornya akan muncul atau notifikasi yang dikasih robot ini akan muncul. Nah, jadi kita langsung nulis aja di sini forward 5 kayak tadi ya teman-teman, dan belok kanan. Cukup seperti ini, cukup. Nah, kalau gua misalnya mau berhenti di titik awal, berarti repeatnya perlu mengulang sebanyak 4 kali ya teman-teman ya. Jadi jika ingin seperti yang pertama tadi, berarti repeatnya harus 4 atau diulang sebanyak 4 kali. Kurang lebih seperti itu ya. Kita coba. 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi jika kurung parameternya ini tidak diisi? Maka repeatnya ini atau nanti programnya akan berulang terus-menerus, unlimited atau tidak terbatas, tidak terhingga. Jadi ngulang terus ya. Jadi nanti robotnya dia akan muter-muter lapang terus-terusan. Kita coba speed up ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tidak ada berhenti. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami ya. Gampang kan? Gampang lah. Untuk videonya mungkin kurang lebih sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman ya. Oke, gue Satria. Thank you for watching. Bye-bye.